Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengatakan alasan saya mengambil jurusan pendidikan matematika serta modi apa yang cocok pada masa pandemi sekarang ini. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Elwida Sari dengan NIM 1920-2022 dari kelas TMM 2. Alamat Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Alumni dari MAN 3 Mandailing Natal. Jurusan Tadris Matematika ataupun Pendidikan Matematika. Alasan saya mengapa mengambil jurusan Tadris Matematika. Yang pertama, karena saya menyukai pembelajaran matematika. Jujur, saya bercerita di sini sedikit. Pada waktu sekolah, pada masa SMP, selanjutnya SMA, di situ saya sudah mulai menyukai pendidikan matematika ataupun pembelajaran matematika. Namun pada awal waktu semester 2 kelas 2 SMA menurunlah, saya kurang suka lagi gitu. Selanjutnya di kelas 3 itu pun udah mau masuk perguruan tinggi. Di situ saya bingung yang pertama karena mau mengambil jurusan apa gitu. Karena itu saya tanya dulu kepada keluarga saya, khususnya orang tua gitu. Saya sebenarnya mau ngambil jurusan yang mana? Orang tua saya menyarankan itu terserah kamu gitu katanya. Asalkan kamu suka, udah itu aja. Yang penting jangan dipaksakan gitu kata mereka. Terus saya tanya sama abang saya, sama kakak saya ataupun saudara-saudara yang lain. Mereka menjawab demikian. Kamu ambil jurusan apa aja asalkan kamu suka gitu. Selanjutnya ada waktu itu guru kan yang lumayan dekat dengan saya gitu. Saya tanya, Bu, menurut ibu saya cocoknya ambil jurusan apa gitu. Ibu itu bilang, sebenarnya itu sih terserah kamu gitu, tapi saran ibu kalau kau mau ambil jurusan ambillah pendidikan gitu, keguruan. Terus saya tanya, kalau saya ambil jurusan keguruan, jurusan apa lah Bu? Saya bilang kayak gitu kan. Baru ibu itu bilang, kalau enggak matematika. Ibu rasa cocok gitu, kata ibu itu. Selanjutnya ada juga guru yang menyarankan waktu itu ngambil jurusan dakwah. Pas waktu mau daftar kuliah gitu kan, saya ngambil jurusan kan 3 pemilihan. Saya itu ngambil jurusan yang pertama PAI pilihan pertama, matematika pilihan pertama, yang kedua baru PAI, yang ketiga dakwah. Yang alhamdulillah pada pengumuman hasilnya saya masuk pada jurusan pendidikan matematika. Adapun alasan yang lain kenapa saya memilih jurusan matematika, karena menurut saya matematika itu unik, dimana matematika itu melatih kita untuk lebih teliti. Contohnya kan dalam mengerjakan soal-soal matematika, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan persoalan dalam matematika itu banyak cara, namun cuma ada satu jawaban gitu. Namun berbeda dengan pembelajaran yang lain, dimana pembelajaran yang lain cuma ada satu bagus semua jawabannya gitu, apalagi sejarah gitu semuanya bagus. Tapi kalau matematika, kalau dia di awal ataupun di pertengahan untuk menyelesaikannya salah sedikit saja, dimana dia walaupun itu positif sama negatifnya saja yang salah, berarti itu ke bawah udah salah gitu. Percuma lagi kita periksa, apalagi kita guru gitu kan, gak usah lah diperiksa. Kalau dia udah salah berarti cuma mungkin kita bilang sama murid kita kayak gini gitu kan, salahnya di sini gitu.
Itulah mengapa alasan saya mengapa mengambil jurusan matematika, karena menurut saya itu unik. Banyak jalannya tapi cuma satu jawaban gitu. Adapun media yang cocok pada masa pandemi sekarang ini yaitu media audio visual. Dimana pada media audio visual ini menitik beratkan pada penglihatan dan pendengaran. Berarti di sini kita melihat dan kita mendengar gitu kan. Dimana kan pada masa pandemi ini kita menggunakan proses pembelajaran jarak jauh online gitu. Dan alasan saya kenapa saya tidak mengambil ataupun menurut saya kalau kita mengambil ataupun memilih media pembelajaran visual, berarti dia menitik beratkan pada penglihatan saja. Menurut saya itu kurang efektif, karena hanya dilihat ataupun kalau seandainya guru hanya menyampaikan materi saja itu percuma saja, tanpa adanya penjelasan ataupun tanpa adanya suara gitu, kurang efektif, ataupun siswanya itu nanti kurang memahami. Begitu pula sebaliknya, kalau guru cuma menyampaikan ataupun media kita itu cuma media audio saja, yaitu suara gitu kan, berarti suara tanpa adanya teks, berarti kita kan bingung, dia di situ bicara terus kita mengerjakan soalnya itu kan otomatis bingung gitu. Makanya di sini saya tarik kesimpulan bahwa media yang cocok pada masa pandemi sekarang ini yaitu media audio visual, dimana menitik beratkan pada penglihatan dan pendengaran. Pada contohnya kan kalau di situ ada gambarnya, ada suaranya gitu, tidak hanya gambar saja, tidak hanya suara saja, akan tetapi ada gambar, ada suara gitu. Dimana dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan banyak aplikasi, contohnya WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga kita selalu menggunakan aplikasi yang namanya YouTube untuk mendukung proses pembelajaran itu. Dimana ada kalanya kan dalam proses pembelajaran, apalagi nanti kita menggunakan proses pembelajarannya itu dengan menggunakan Google Meet. Kita nggak pernah tahu kan jaringan tidak semua ataupun tidak selalu baik. Kadangkala kalau hujan datang gitu, jaringan kurang baik, yang mengakibatkan nanti suaranya pada saat guru menjelaskan di situ suaranya kadang tidak kedengaran, macat-macat gitu kan. Inilah adanya pendukung yaitu YouTube. Di situ kita sebagai mahasiswa ataupun siswa kita mencari di situ pembelajaran ataupun bagaimana sih langkah-langkah dalam pembelajaran yang itu gitu kan. Jadi media yang cocok pada masa pandemi sekarang ini yaitu media audio visual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.